Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh Allah telah menurunkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Saudaraku, ada dua kabar penting dalam ayat ini, bahwa Al-Quran bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman pada Al-Quran. Lalu pertanyaan kita, penyakit seperti apakah yang bisa diobati dengan Al-Quran? Yang pertama, yang bisa diobati dengan Al-Quran adalah penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit nafsu, penyakit psikologi atau kejiwaan. Nalarnya bagaimana? Apabila manusia sungguh-sungguh beriman dengan Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai seluruh ayat dalam Al-Quran diakhiri dengan surat An-Nas, disertai memahami artinya, syukur-syukur memahami tafsirnya, lalu menggunakan konsep-konsep Al-Quran itu dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit hati yang berupa iri, dengki, marah, dendam, kecewa, frustasi. Pengamal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, orang yang taat Al-Quran, insya Allah nafsunya akan terkendali dengan ayat-ayat Allah, sehingga tidak terjerumus pada kenakalan, kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat, dan kejelekan-kejelekan lainnya. Orang yang paham Al-Quran, memahami Al-Quran, mentaati Al-Quran, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah hidupnya akan terbimbing oleh Allah, sehingga akan baik-baik saja, akan baik, selamat, benar, bahkan terhormat. Terhindar dari penyakit hati, penyakit psikologi, penyakit nafsu. Juga orang yang taat pada Al-Quran, yang paham Al-Quran, pikirannya akan selalu baik, selalu benar. Terhindar dari niat jahat, pikiran jahat. Sehingga tidak membuat konsep yang jahat, kebijakan yang jahat, politik yang licik. Tidak akan seperti itu. Sehingga itulah jaminan Allah bahwa Al-Quran bisa menjadi obat. Obat apa? Obat psikis, obat kejiwaan. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur mengalami gangguan psikis, jadi sering khawatir, cemas, takut, mudah kecewa, frustasi, bingung, galau, ayo banyaklah membaca Al-Quran dan terjemahnya, resapilah. Maka dengan mengeluarkan suara lewat membaca ayat Al-Quran saja, itu secara psikologis bisa membantu mengeluarkan kegalauan yang ada di dalam dada kita ini. Itu dengan keluarnya suara dari dalam dada, menyebut, melantunkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, itu akan membantu mengeluarkan beban batin, beban hati, beban jiwa. Nah, apalagi
dengan izin Allah, orang-orang yang membaca Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut kalimat-kalimat Allah, maka jiwamu menjadi tentram. Yang sedih, yang galau, yang kecewa, yang marah, yang frustasi, yang minder, yang serba ketakutan menghadapi segala sesuatu, hatinya akan berubah menjadi tenang, tawakal, kuat, sabar, tabah, strong. Sehingga kalau jiwa ini sehat, maka fisik pun akan sehat. Itu Al-Quran sebagai obat psikis atau kejiwaan. Nah, Al-Quran juga bisa menjadi obat penyakit fisik. Diceritakan ketika zaman Rasulullah dahulu kala, ada seseorang sahabat yang tersengat kalajengking beracun. Kala itu belum ada obat-obat pabrikan seperti sekarang ini, maka sang sahabat tadi segera mohon ridha Allah, membaca Fatihah, kemudian mengusap yang digigit kalajengking tadi, atas izin Allah sembuh. Itu adalah obat fisik. Kemudian di zaman modern ini ada seorang ibu yang hanya tamat kelas 3 SD. Beliau, ibu tadi, sangat takut dengan obat-obat pabrikan, sangat takut dengan suntikan dokter. Nah, suatu hari mengeluh perutnya sakit yang luar biasa. Suaminya bingung, mengajak si istri tadi ke rumah sakit, tidak mau. Diobati dengan obat-obat kimiawi, tidak mau. Anaknya juga bingung, bagaimana cara menenangkan dan mengobati sang ibu yang mengeluh sakit sekali perutnya. Atas izin Allah, ibu tadi bilang kepada anak, "Nak, tolong ambilkan minum putih 1 gelas." Terus ibu tadi tawakal, bismillahirrahmanirrahim, membacakan Fatihah berulang-ulang kepada air putih yang akan diminumnya, mohon izin kepada Allah untuk menjadi obat. Maka bismillah, qadarullah, biiznillah. Setelah minum segelas air putih tadi, sang ibu sembuh dari penyakit perut yang luar biasa. Ketika iman kita nyetrum begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bermunajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan, ketawakalan, yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Benar yang telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Yakin betul bahwa Allah sudah menjanjikan Al-Quran itu mengandung obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, maka penyakit fisik pun bisa diobati dengan Al-Quran. Lantaran kita minum sesuatu. Dan itu atas izin Allah, di musim corona yang begitu dahsyat antara tahun 19 sampai tahun 21 kemarin itu, saya punya pengalaman pribadi yang luar biasa. Ketika yang lain bergelimpangan, ada yang meninggal, ada yang harus opnam, ada yang harus karantina, bismillah, dengan tawakal kepada Allah, zikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, saya berbekal minyak kayu putih. Ketika suatu saat saya jatuh, fisiknya agak drop, bismillah, saya meneteskan minyak kayu putih itu ke lidah saya. Bismillah, dengan membaca kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran, atas izin Allah, saya
dan istri saya terhindar dari bahaya corona. Sampai kami membacakan ayat-ayat Allah hari ini, detik ini, di video ini. Masya Allah. Itu janji Allah bahwa Al-Quran bisa jadi obat bagi orang yang yakin, yang tawakal. Kita juga yakin bahwa Al-Quran bisa menjadi obat bagi keadaan bangsa dan negara yang kacau. Syaratnya bagaimana? Mari politik, ekonomi, sosial, budaya kita diobati dengan Al-Quran, menggunakan konsep-konsep Al-Quran. Insya Allah, bismillah, bersama Allah, semua penyakit politik, penyakit sosial, penyakit ekonomi, penyakit kebangsaan, penyakit kenegaraan bisa diobati dengan konsep Al-Quran. Kalau ada bangsa negara carut-marut, kalau ada politik yang mencekam, kalau ada ekonomi yang ambruk, kalau ada sosial budaya yang menegangkan, yang saling menyakiti, itu semuanya pasti keluar dari jalur Al-Quran. Jika semua bangsa sepakat, semua pemimpin sepakat, semua rakyat sepakat, ayo ditata dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai Al-Quran, insya Allah, semua kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan, Ipolek, Sosbud, Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, kalau diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran akan baik, benar, bermanfaat, mensejahterakan, dan memuliakan. Tidak harus menjadi negara Islam, tidak harus, tapi ayo gunakan konsep-konsep Islam, kejujuran, keadilan, keharmonisan, persatuan, tanggung jawab. Nilai-nilai dalam Al-Quran itu dimasukkan dengan memuliakan Allah, memuliakan manusia sesuai dengan konsep Al-Quran, maka semua penyakit dalam kehidupan ini, penyakit sosial, ekonomi, politik, kenegaraan, kebangsaan, rumah tangga, bahkan penyakit fisik akan teratasi, akan bisa dicegah. Lalu saudaraku, dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah mengabarkan Al-Quran di samping sebagai obat, juga sebagai rahmat bagi orang yang beriman, yang patuh pada Allah, yang yakin dengan Al-Quran itu sendiri. Maka orang tersebut, manusia tersebut akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan Allah, fasilitas dari Allah dalam segala hal. Orang yang percaya Al-Quran, yakin Al-Quran, sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan segala isi dan tafsirnya, minimal mentaati Al-Quran, maka hidupnya akan penuh rahmat. Semua masalahnya akan diatasi oleh Allah. Semua kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Dan orang tersebut akan menjadi rahmatan lil alamin. Orang tersebut akan menjadi orang yang baik, benar, bermanfaat, berdaya guna, berprestasi, dan berbagi kasih kepada seluruh manusia, kepada seluruh alam. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah ada obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Orang yang mau memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran dan taat pada isi Al-Quran, maka akan mendapatkan obat, akan mendapatkan rahmat. Bahkan atas izin Allah, orang tersebut bisa menjadi obat bagi orang lain, bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, mari
dalam rangka mengamalkan surat Al-Isra ayat 82 untuk membuktikan bahwa Al-Quran sesuai janji Allah penuh dengan obat dan rahmat, mari kita rajin mempelajari Al-Quran, membaca Quran dan terjemahnya, mentaati Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan membela Al-Quran, menjihadkan Al-Quran menjadi tatanan kehidupan. Contoh kecil, adanya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah jihad para pendiri negara, para pembuat konsep konstitusi, bahwa nilai Al-Quran masuk di situ. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, itu diambil dari Al-Quran. Itu diperjuangkan oleh pendiri negara menjadi dasar negara, menjadi inti dari Pancasila. Nah, kalau kita menjalani seperti itu, kalau kita mau belajar Quran dan mentaatinya, apalagi memperjuangkannya, insya Allah kita akan mendapatkan obat dan rahmat. Bahkan bismillah bersama Allah, bersama Al-Quran, kita bisa menjadi obat dan rahmat bagi seluruh manusia. Demikian, semoga Allah memberikan taufik, rahmah dan hidayah kepada kita semuanya untuk mulai detik ini rajin membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentaati Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran, sehingga kita bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa berkumpul dengan penuh senyum dan kehormatan di surga Allah yang abadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.